Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Andes Abdul Rahman, MSI. Perkenalkan, saya Endi Adiatma. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai upaya yang kiranya dapat dilakukan pemerintah Indonesia agar tidak terjebak dalam kondisi middle income trap, ditinjau dari aspek fiskal, moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Sebelum masuk ke pembahasan, izin saya share screen PPT sebagai bahan tayang. Baik, bagaimana Indonesia menghadapi middle income trap? Yang pertama perlu diketahui dulu sebagai bahan pembelajaran saya juga bahwa apa itu middle income trap? Middle income trap ini adalah kondisi ketika suatu negara sudah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi itu menjadi melambat dan daya saing negara tersebut tidak berkembang secara optimal. Menurut saya, Indonesia ini harus menghindari kondisi middle income trap ini karena kita ini memiliki potensi yang sangat besar, baik ditinjau dari sisi jumlah penduduk, sumber daya alam, maupun bonus demografi yang dimiliki saat ini. Namun potensi ini haruslah didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ciri-ciri middle income trap ini adalah ada pertumbuhan ekonomi yang melambat, kemudian produktivitas yang rendah, kemudian daya saing yang terus menurun. Ini memberikan dampak negatif tentu saja untuk kemajuan negara, termasuk meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, serta terhambatnya inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, kenapa Indonesia harus menghindari middle income trap ini? Ini sudah saya sampaikan di sebelumnya, yaitu karena sayang sekali untuk melewatkan kesempatan menuju Indonesia emas di masa depan nanti, karena ada bonus demografi yang peluangnya sangat besar apabila dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia ini. Selanjutnya ada potensi pasar domestik yang besar dan akan terus berkembang. Nah, namun untuk mencapai atau menghindari middle income trap ini ada 3 tantangan yang akan dihadapi nantinya, yaitu pertumbuhan produktivitas yang lambat, ketergantungan pada sektor primer, kemudian ada kesenjangan teknologi dan inovasi. Nah, dari 3 instrumen kebijakan ini, ada hal-hal yang kiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian ada utang luar negeri juga. Nah, ketiga instrumen ini harus dioptimalkan agar Indonesia ini dapat keluar dari kelompok negara yang berpendapatan menengah atau terjebak dalam jebakan middle income. Kemudian untuk kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui anggaran atau yang disebut dengan APBN. Menurut saya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan pengembangan SDM dulu. Indonesia ini sebetulnya tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alamnya langsung secara itu tanpa memiliki SDM yang mumpuni. Untuk menjadi negara yang maju, tentu yang jelas harus dimiliki adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dulu, kemudian berinovasi dan berproduktivitas tinggi.
Oleh karena itu, dipandang perlu pemerintah ini lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dulu, pelatihan-pelatihan vokasi, serta penguasaan teknologi-teknologi terkini. Nah, selanjutnya ini juga perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, guna memperlancar dan meningkatkan efisiensi jalur logistik agar ekonomi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian juga bisa diberikan insentif-insentif untuk menarik investasi masuk ke dalam Indonesia. Kemudian untuk di pertumbuhan di dalam negerinya sendiri, perlu itu disupport UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan persaingan mereka di kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya untuk kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dijalankan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya untuk menjaga inflasi ini tetap rendah dan stabil. Inflasi yang terlalu tinggi ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, kalau inflasi ini terkendali, maka akan menciptakan kepastian ekonomi dan menjaga kepercayaan investor. Selain itu juga BI ini juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil ini sangat penting karena akan memberikan kepastian bagi kegiatan ekspor dan impor maupun investasi asing yang mau masuk ke Indonesia. Kemudian untuk utang luar negeri ini bukanlah suatu hal yang buruk ya kalau digunakan secara bijak dan dikelola secara hati-hati. Nah, ya, ini sudah saya sampaikan tadi di awal sebelumnya sudah lebih detail terkait kebijakan fiskal, yaitu ada investasi pendidikan, pembangunan infrastruktur, insentif industri, memperkuat UMKM, kemudian untuk kebijakan moneter, inflasi rendah, stabilitas tukar rupiah, suku bunga mendukung investasi, dan ya, digitalisasi sistem pembayaran. Nah, untuk utang luar negeri ini sebaiknya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif saja. Terus rasionya juga dijaga dalam range yang aman agar tidak membebani APBN. Sekaligus mengurangi ketergantungan dengan utang itu juga melalui optimalisasi pajak, peningkatan investasi, dan penguatan pasar keuangan domestik. Kemudian ini yang paling penting juga ya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas ke masyarakat itu tahu utangnya digunakan untuk apa dan manfaat apa yang akan diterima kembali ke masyarakat. Nah, sebagai penutup dari presentasi kali ini, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia ini sebetulnya memiliki peluang besar menjadi negara maju apabila mampu memanfaatkan keuntungan-keuntungannya, misalkan bonus demografi dan potensi ekonominya secara optimal. Untuk menghindari middle income trap, pemerintah perlu menjalankan 3 aspek kebijakan dalam keuangan, pertama kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, tiga kebijakan utang luar negeri. Dengan sinergi ketiga kebijakan tersebut, saya rasa optimis Indonesia dapat meningkatkan daya saing untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akhirnya bisa mendorong Indonesia keluar dari kelompok negara yang berpendapatan menengah menuju negara yang maju. Kurang lebih demikian disampaikan presentasi dalam rangka UTS.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.